people, selamat malam. Kerutan di wajah bikin kamu jadi nggak pede. Mau tahu solusinya? Yuk saksikan IG Live ini sampai habis ya. Halo happy people, selamat malam. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Tentu saja bersama saya Apoteker Gita. Di malam ini kita akan ditemani dokter yang baru aja bergabung di IG Live kita malam ini nih. Tentu saja bersama Dokter Indah Permatasari atau biasa kita panggil Dokter Indah. Halo dokter, apa kabar? Hai, Teh Gita kabarnya baik nih. Teh Gita apa kabar? Alhamdulillah baik juga dok. Dan untuk happy people semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Malam nih happy people, kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya udah kita spill nih di IG Live bulan kemarin. Betul? Mungkin ada sebagian happy people yang udah tahu. Happy people ngerasa nggak sih ketika kita berekspresi udah mempunyai kerutan nih, entah itu daerah mata maupun daerah dahi. Tapi happy people semua jangan takut, karena malam ini kita akan kasih tipsnya nih, treatment apa sih yang cocok. Betul, cocok banget sama tema kita malam ini, ngobrol botox yuk. Dan seperti biasa di akhir IG Live kita selalu mengadakan giveaway untuk satu happy people yang beruntung bisa mendapatkan Silky Wet Serum free. Dan untuk happy people semua tetap stay tune di IG Live kita malam ini. Dan bagi yang ingin bertanya boleh banget chat di kolom komentar kita di bawah ya. Waduh. Sebenarnya botox ini salah satu pembahasan yang sangat menarik dok, karena banyak banget yang belum paham botox itu tuh apa sih, manfaatnya apa sih, apakah hanya untuk kerutan aja apa enggak. Pertama-tama aku mau nanya dulu dok. Katanya botox itu tuh suatu racun yang dimasukkan ke dalam kulit kita. Itu tuh bener apa nggak sih dok? Oke, jadi botulinum toksin tipe A atau yang biasa nih kita sebut dengan botox itu merupakan bakteri Clostridium botulinum, di mana toksin botulinum ini itu bisa untuk merelaksasikan otot Teh Gita. Nah, pada dunia estetik sendiri itu biasanya sering digunakan untuk mengatasi kerutan-kerutan yang pada wajah. Nah, selain itu botox juga bisa untuk merelaksasikan otot rahang, kemudian juga bisa untuk mengecilkan pori-pori dan mengontrol keringat. Wah, ternyata botox itu manfaatnya bukan hanya untuk kerutan nih happy people, bisa juga mengecilkan pori-pori dan lain-lain. Oke dok, kalau gitu botox itu bisa dipakai atau bisa dilakukan treatment di kerutan daerah mana aja nih dok? Apakah, karena kan yang kita tahu itu daerah mata nih, atau enggak daerah dahi. Ada lagi nggak sih dok? Oke, jadi untuk botox sendiri itu untuk daerah wajah ya Teh ya, itu bisa digunakan pada daerah dahi, kemudian area crossfit di pinggir-pinggir mata, kemudian bisa juga digunakan pada daerah glabella di antara alis, kalau kerung ya, itu bisa ada kerutan ya, betul. Kemudian selain itu ada juga nih, mungkin nggak sering sih dilakukan, tapi bisa juga di daerah bunny lines nih. Bunny lines betul. Itu berarti daerah kerutan pada hidung, betul. Dan yang terakhir biasanya juga bisa digunakan pada gummy smile. Biasanya itu kayak Jennie Blackpink ya. Kalau ngomong, senyum, itu gusinya terlihat, itu bisa dibantu dengan botox juga. Oke. Ternyata botox itu kalau ada kerutan itu untuk bisa dibotox, tapi bukan hanya daerah dahi itu happy people, bisa juga nih daerah hidung kita. Ketika ada kerutan itu bisa dibotox, terus itu juga ketika kita bersenyum. Jadi bukan hanya daerah mata maupun di dahi yang memang sering terjadi ya dok. Ya, betul banget. Kalau gitu dok, apa semua kerutan di wajah itu bisa dibotox atau enggak? Oke, jadi untuk kerutan-kerutan yang bisa dibotox itu sebenarnya hanya kerutan-kerutan yang dinamis. Nah, kerutan yang dinamis itu apa sih? Jadi di saat kita berekspresi itu muncul kerutan, mungkin seperti marah, senyum, atau ketawa, itu muncul kerutan. Nah, kerutan seperti itulah yang bisa dibotox. Tapi kalau untuk kerutan statis, di mana kerutan itu sudah muncul di saat happy people tidak berekspresi, nah itu tidak bisa dibotox. Oh gitu dok. Ternyata botox itu tuh bisa kita lakukan, mungkin ada kerutan ketika kita tersenyum, maksudnya yang berekspresi lah ya. Betul. Tapi ketika kita tidak berekspresi, itu sudah ada kerutan, malah itu lebih sulit ya dok. Mungkin itu bisa di treatment yang lain ya dok. Betul ya? banget. Oke. Kalau gitu dok, selain
botox itu untuk kerutan, seperti yang dokter bilang di awal, ternyata botox itu bukan hanya untuk kerutan nih. Tadi dokter bilang juga bisa mengecilkan pori-pori, bahkan mengontrol kelenjar keringat. Tapi itu yang dimaksudkan yang kayak gimana nih dok? Oke, jadi selain untuk kerutan, botox itu bisa untuk merelaksasikan otot rahang. Dimana kalau disuntikan pada otot rahang itu nantinya akan memberikan kesan tirus nih teh pada pipi. Selain itu, ada juga penelitian yang mengatakan botox itu bisa untuk mengatasi hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu merupakan keringat berlebih. Nah, biasanya mungkin happy people ada yang mengalami nih keringat berlebih pada daerah tangan, telapak tangan, atau pada ketiak ya. Nah, itu bisa banget dilakukan botox untuk mengurangi keringat-keringatnya. Wah, ternyata botox itu tuh bukan hanya untuk kerutan, tapi bisa juga mengontrol kelenjar keringat yang berlebih. Betul. Memang sih dok, ada aja beberapa orang itu yang suka berkeringat di daerah tangan. Kalau ketiak itu bukan hal biasa lagi lah ya. Banyak ya. Terus itu juga bisa untuk mengecilkan pori-pori dan juga bisa merelaksasikan otot tadi ya dok ya. Oke dok, kalau gitu efek botox itu bisa langsung kelihatan itu setelah tindakan kah atau gimana nih dok? Oke, jadi kalau happy people setelah treatment botox, terutama untuk botox untuk area wajah ya, untuk menghilangkan kerutan, biasanya itu akan terlihat 1-2 minggu. Cuman kalau untuk botox area rahang, biasanya hasilnya akan terlihat kurang lebih dalam waktu 1 bulan, seperti itu. Wow. Berarti botox itu tuh happy people. Ternyata kalau botox yang tujuannya untuk mengurangi kerutan itu hasilnya bisa terlihat itu 1-2 minggu. Tapi kalau untuk botox untuk merelaksasikan otot rahang nih, itu waktunya efeknya baru kelihatan itu setelah 1 bulan. Tapi kalau refleksi otot rahang itu selain untuk ini bisa juga jadi tirus ya dok? Iya, ya, nanti kan? ada efek kesan tirusnya. Efek kesan tirus. Karena kan kita merelaksasikan otot rahangnya ya. Iya gitu. betul, jadi lebih cabai ini keluar hempas begitu aja. Biasanya dok efek dari botox itu tuh bertahan berapa lama sih dok khasiatnya gitu? Oke, jadi berdasarkan penelitian, botox itu setelah disuntikan bisa bertahan selama 4-6 bulan. Nah, boleh banget nih happy people kalau mau treatment botox itu boleh pengulangan 2-3 kali dalam setahun. Tapi pengulangan terlalu sering itu juga bisa mengakibatkan resistensi, di mana nanti botoxnya itu tidak akan bekerja maksimal lagi. Betul. Maka dari itu kita perlu untuk konsultasi dulu ke dokter biar tepat juga, biar tidak terjadi resistensi. Tapi kan resistensi itu terjadi apabila pengulangan yang terlalu sering ya dok. Makanya efeknya pun jadi tidak efektif gitu. Kalau gitu dok, katanya ini tuh mitos-mitos yang sering kita dengar lah. Bahwa setelah botox itu tuh wajah tuh jadi kaku, bahkan jadi aneh ketika senyum tuh kayak ya tuh benar nggak sih dok? Oke, mungkin banyak ya di luaran sana yang bilang, dok takut di botox nanti kaku. Nah itu tuh salah banget. Jadi botox itu prinsipnya tidak akan menambah volume dan tidak akan merubah bentuk wajah. Jadi kalau botox itu dilakukan dengan dosis yang pas, lokasi yang tepat, tentunya dengan dokter yang kompeten, itu tidak akan memberikan wajah yang tadi kita bilang wajahnya jadi aneh, kaku. Nah bahkan kalau dilakukan dengan tepat itu orang-orang mungkin nggak akan tahu nih Teh Gita habis dibotox, tapi mungkin kerutannya jadi nggak ada deh saat berekspresi. Wow, gitu. Jadi kita bisa nih, Git kok kamu kalau awet muda? Iya dong, kita spill nih di botox nih. Nggak ya happy people, pastinya harus dengan dosis yang tepat juga, harus dosis yang pas, dan harus dengan dokter yang berkompeten, atau kita harus konsultasi dulu sama dokternya. Jadi nggak mungkin habis botox tuh kita ngobrol enggak, pastinya karena ada sesuainya juga. Kalau gitu dok, nanti kalau udah kita nggak botox lagi nih, kerutannya itu apakah makin lebih banyak atau lebih sedikit? Oke, jadi kalau kita melakukan botox itu sama aja kayak ibaratnya kita tuh nge-pause proses aging. Jadi kalau efek botoxnya udah hilang, kerutannya akan balik seperti awal aja, nggak akan yang makin banyak gitu, enggak sih. Oke, jadi ternyata karena kan memang
kerutan itu kan karena anti aging juga ya. Jadi kalau kita rutin untuk botok, malah kerutannya juga semakin berkurang nih, karena kan itu proses fisiologis ya dok. Betul ya. banget. Kecuali happy people 5 tahun sebelumnya di botox, nah itu mungkin ada Iya. ya dok, itu pasti akan terlihat jelas. Betul. Ada nggak, boleh nggak sih dok, umur Gen Z, milenial, umur 20-an pengen melakukan treatment botox itu tuh sebenarnya udah boleh belum? Oke, jadi untuk usia itu bahkan dari 18 tahun itu udah boleh dibotox Oke. kita kalau memang diperlukan gitu. Di Korea sendiri itu usia 20-an itu udah banyak banget kok dibotox, ada penelitiannya juga. Hasil surveinya 30% itu di Korea banyak banget melakukan botox di usia 20 tahun. Wow, ternyata botox ini salah satu treatment yang sangat diincar-incar ya dok, Betul. karena memang hasilnya yang sangat memuaskan. Ya, betul Terus banget. itu efeknya juga langsung kelihatan, malah kelihatan, wow, kamu semakin terlihat muda. Muda. Bahkan nambah glowing juga nggak sih dok, Betul. makin kencang. Wow, kalau gitu dok, kalau usianya umur 50 nih, masuk 50, apa masih bisa melakukan treatment botox? Oke, jadi untuk usia 50 tahun itu bisa dibotox asalkan kerutannya itu kerutan yang dinamis, di mana targetnya itu memang kerutannya dinamis. Jadi kerutan-kerutan yang ada di saat kita berekspresi itu bisa dibotox. Jadi kalau kerutan-kerutan yang statis yang saat tidak berekspresi udah muncul, itu treatmentnya lain, bisa kita lakukan kayak skin booster mungkin ataupun roller. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat happy people. Mau kalian umur 20, mau kalian umur 30, 50, boleh aja melakukan treatment botox karena Betul. tidak ada kata terlambat. Malah bagusnya itu ketika kita sudah tahu nih, kita udah punya kerutan mau di umur berapapun, langsung melakukan tindakan treatment botox itu lebih baik ya dok. Betul Biar banget. si kerutan ini tidak semakin bertambah atau semakin banyak atau semakin timbulnya tuh semakin susah. Malah nanti ketika tadi dokter bilang yang kerutan yang udah nggak bisa dibotox itu malah susah ya dok. Iya, Tapi kita betul. tidak bisa berekspresi. Betul. Kalau gitu dok, aku mau tahu nih. Mungkin banyak juga yang akan nanya nih, proses pengerjaan botox itu sendiri berapa lama sih dok? Oke, jadi untuk proses botox sendiri itu sebenarnya sebentar banget loh Teh Gita. Jadi paling ya? memakan waktu sekitar 15-30 menit. Cuman sebelum tindakan botox biasanya kita melakukan anestesi terlebih dahulu. Tapi banyak juga loh pasien-pasien yang kayak, dok saya nggak perlu di anestesi, nggak apa-apa kok gitu. Karena memang prosesnya itu nyaman-nyaman aja tanpa dilakukan anestesi juga gitu. Jadi tetap aman nih happy Aman. people, karena seru banget berarti. Udah pengerjaannya cepat, hasilnya juga gak terlalu lama, 1-2 minggu udah terlihat. Itu tuh Masya Allah banget ya dok. Iya. Kalau gitu dok, kita udah treatment nih ya, udah treatment botox. Ada nggak sih after botox, after treatment botox itu yang harus kita hindari nih dok? Ada Oke. apa aja nih dok? Jadi kalau happy people nih, kalau setelah treatment botox ada beberapa hal yang happy people harus hindari. Yang pertama, tidak rebahan dulu atau tidak berbaring 3-4 jam setelah treatment botox. Kemudian tidak memijit-mijit area yang sudah dibotox. Lalu tidak boleh juga untuk melakukan makeup dulu ya, 1 kali 24 jam setelah treatment botox. Dan yang terakhir, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga kurang lebih selama 2 minggu. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita olahraga, otomatis metabolisme tubuh pasti meningkat ya Teh ya. Betul. Kemudian itu akan membuat suhu tubuh jadi meningkat juga. Takutnya itu bisa menyebabkan efektivitas botoxnya itu juga berkurang. Makin Gitu sih. berkurang ya. Jadi itu tuh happy people after treatment botox yang harus kita hindari nih. Pertama, jangan rebahan dulu. Ya kalau duduk-duduk cantik, Ya, setengah boleh. rebahan boleh lah. Nggak mungkin sama sekali. Wah, sih capek Capek ya, banget, jadi karena nggak mau kan- botox nanti. Iya, jadi karena 3-4 jam. Kedua, mengurangi olahraganya dulu. Betul. Terus ketiga, jangan pakai makeup dulu, tapi 1-24 jam ya dok. Ya, Karena kan betul. pasti masih biar si efek botoxnya ini maksimal Karena kan deh. kalau makeup biasanya kita ngebersihin pasti otomatis neken-neken ya, betul. gitu sih. Terus ketiga tadi, jangan terlalu sering memegang untuk yang hasil botoxnya atau berpijit-pijit dikit juga jangan ya dok. Ya, betul. Karena takut nanti efek botoxnya tidak maksimal. Betul. Jadi ternyata botox itu selain manfaatnya untuk kerutan juga banyak ya dok.
bisa juga untuk mengontrol minyak bahkan terus betul. itu umur berapapun happy people sudah bisa melakukan treatment botox, mau umur 20-an pun nggak apa-apa. Betul banget. Ternyata seru juga ya dok obrolan botox ini, karena sebagai kita orang awam itu juga banyak banget yang belum paham nih botox ini apa, kandungannya apa, manfaatnya apa. Ternyata bukan hanya untuk kerutan tapi bisa juga efeknya yang lain ya dok ya. Betul banget. Merelasikan otot rahang tadi ya dok. Ya. Jadi efeknya jadi tirus, Tirus. terus itu juga mengontrol kelenjar keringat yang berlebih. Saking serunya nih dok obrolan kita malam ini, udah banyak banget happy people kita yang bertanya. Untuk pertanyaannya boleh ditanyain sama Kak Erina. Silakan Kak Erina. Oke, nanti kita bacain satu persatu pertanyaan dari Happy People ya. Oke. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Karani Alipa. Ada efek sampingnya nggak dok untuk botox? Oke, jadi kalau untuk efek samping dari botox sendiri tentunya pasti ada. Misalnya nih wajahnya jadi kaku banget. Nah, kayak yang tadi dijelaskan, kalau botoxnya Dosisnya itu tadi dikerjakan secara tepat, dosis yang pas dengan dokter yang kompeten, pasti insya Allah sih efek samping itu nggak ada sih. Jadinya. Tapi jarang ya dok ada Jarang efek banget, samping betul. kan. Oke dokter, udah terjawab ya Kak untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mamai. Dok, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari perawatan botox? Oke, jadi kalau happy people habis treatment botox itu nggak ada downtime-nya. Jadi keluar dari klinik itu seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi aman banget kalau habis botox, habis itu mau lanjut nongkrong nih ngopi itu aman banget kok. Nggak akan terlihat ada lebam-lebam gitu enggak. Oke, jadi aman ya Kak Mamai. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Imas Yulipah. Kalau untuk flek hitam, treatmentnya apa dok? Oke, kalau untuk flek hitam kita bisa melakukan treatment seperti skin booster atau maupun laser itu juga bisa dilakukan. Peeling juga bisa lah ya dok. Ya, tentunya. Oke, boleh dok. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Ambar. Apakah kalau jerawatan boleh dibotox dok? Oke, mungkin pada penasaran juga kali ya. Iya, betul. Sebenarnya untuk jerawat itu bisa-bisa aja dibotox, asalkan area yang mau dibotox itu tidak ada jerawat-jerawat yang meradang atau yang lagi merah-merah itu aman-aman aja sih untuk dilakukan botox. Oke dokter, sudah terjawab ya Kak Ambar. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Siti. Dok, tanda-tanda apa aja yang sudah membutuhkan treatment botox? Oke, jadi kalau happy people nih mau botox, kira-kira yang gimana ya dok yang harus dibotox? Misalnya nih mulai terganggu nih dengan kerutan-kerutan, kalau ngangkat alis jadi ada kerutan terganggu, boleh banget loh dibantu botox. Atau senyum, dok tapi kalau saya senyum jadi banyak kerutan jadi nggak pede, boleh banget datang ke Alana buat botox, seperti itu. Oke dok, selanjutnya dari Kak Muslimah, ibu hamil 7 bulan bisa treatment nggak dok? Oke, untuk ibu hamil kita tunda dulu ya sampai lahiran gitu. Mohon bersabar dulu gitu. Jadi kalau untuk botox sendiri tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang hamil. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Keti. Dok, apa yang bisa menyebabkan resistensi botox? Oke, untuk resistensi sendiri itu terjadi yang tadi sempat dibahas ya, pengulangan yang terlalu sering itu bisa menyebabkan resistensi. Biasanya juga pengulangan yang terlalu sering itu pasti karena dosis yang nggak pas, seperti itu sih biasanya. Oke dok, ada lagi pertanyaan dari Kak Nunu Sundisya. Tindakan botox itu berapa bulan sekali sih dok? Oke, tadi mungkin udah dijelasin ya. Jadi untuk tindakan botox sendiri itu bertahan 4-6 bulan. Jadi happy people kalau mau treatment botox, pengulangan itu paling cepat. Biasanya kita sarankan dalam kurun waktu 4 bulan dan setidaknya boleh melakukan pengulangan dalam kurun waktu tersebut. 4 sampai 6 bulan ya sudah dok. jelas ya jawabannya dari dokter. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, dari Kak Ragisa, tindakan apa dok kalau after di botox tapi alisnya naik sebelah? Gimana? Tindakan apa dok kalau after di botox tapi alisnya naik sebelah? Oke, jadi alis naik sebelah tersebut biasanya merupakan efek samping atau komplikasi ya gitu yang tidak diharapkan. Jadi itu biasanya karena tempatnya itu yang nggak sesuai. Jadi betul. Jadi kalau muncul efek samping seperti itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu efek botoxnya itu hilang. Seperti itu.
Oke dok, ada pertanyaan terakhir ini dari Kaweki Sonario. Kalau untuk Bopeng gimana dok? Kalau untuk bopeng bisa dilakukan seperti subsidi scar atau roller itu juga bisa. Kalau untuk laser kita bisa lakukan laser fraksional atau CO2. Oke, udah terjawab semua ya pertanyaan dari para happy people. Kalau kayak gitu, Erina balikin lagi ke teh kita ya. Oke, terima kasih Erina dan terima kasih juga untuk happy people yang udah bertanya. Wah seru banget sih pertanyaan-pertanyaannya ya, keren-keren semua. Dan seperti biasa, yang seperti aku katakan di awal, kita akan selalu mengadakan giveaway nih happy people untuk satu happy people yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan kita dengan cepat dan tepat, bisa mendapatkan free Silky White Serum. Nah, untuk pertanyaan giveaway-nya apa nih dok? Oke, Malam ini? Jadi pertanyaannya, hal-hal apa aja nih yang tidak boleh dilakukan setelah treatment botox? Wah, itu minimal berapa dok? 3 deh. 3 tuh happy people. Pertanyaannya, apa sih yang harus kita hindari after dari treatment Treatment botox botox. itu? Minimal 3 aja. Oke. Wow, siapa cepat dan tepat? Seru nih. Siapa ya yang beruntung? Sambil nunggu pertanyaan, jawaban dari para happy people, boleh gak dok Erina nanya lagi nih? Boleh. Ada apakah harus konsul dulu dok sebelum di botox? Oh, jelas banget. Jadi sebelum happy people melakukan botox, sebaiknya konsul dulu sama dokter karena dokter yang lebih tahu ya kira-kira ini butuhnya yang di mana nih gitu. Oke, karena Jadi pasti konsultasi dulu ya dok, karena Iya. kan pasti harus dosis yang tepat dan Iya. tempat lokasinya lokasinya. yang tepat juga. Oh. Oke dok, ini udah ada yang jawab pertanyaan dari para happy people nih. Jawabannya ada dari Kak Ambar. Yang pertama, tidak boleh rebahan. Setelah itu tidak menekan area wajah, tidak menggunakan make up, tidak melakukan olahraga kurang lebih dari 2 minggu. Terus ada jawaban juga dari Karani, olahraga, rebahan. Selanjutnya ada jawaban lagi dari Kanunu, pijit-pijit muka, olahraga, tiduran. Oh banyak nih ya. Terus dari Kaningsi, tiduran, olahraga, jangan make up. Yang paling tepat yang mana nih dok? Wow, yang mana nih Teh mana Gita? nih? Oke, yang 3 ya kayaknya Kak Ambar ya yang paling cepet ya kayaknya ya. Dan tepat juga Betul. jawabannya. Boleh Kak Ambar, jawabannya yang tadi ya, yang paling tepat. Selamat untuk Kak Ambar. Yeay! Dan untuk Kak Ambar, selamat kamu berhak mendapatkan giveaway-nya Silky White Serum. Untuk Kak Ambar, boleh banget klaim hadiahnya dengan cara DM di IG Klinik Alana ya. Wah dok, ternyata banyak juga yang excited untuk pembahasan botox malam ini. Dan ternyata botox itu kita kembali ulang lah ya dok, bisa juga mengecilkan pori-pori ya dok. Betul banget. Jadi bukan hanya efeknya yang terlihat mengurangi kerutan, tapi bisa juga mengecilkan pori-pori, juga bisa untuk mengontrol kelenjar keringat yang berlebih. Betul. Jadi tetap kita harus konsultasi dulu ya dok. Betul, karena kan yang paling tahu pasti dokter ya yang akan menilai kira-kira ini sudah butuh belum, seperti itu. Daerah mana aja nih yang sekiranya dibutuhkan untuk dibotox gitu sih. Seperti ada pertanyaan tadi dari Happy People, ternyata kalau kita berjerawat itu bisa untuk melakukan botox nggak sih dok? Bisa. Mungkin tergantung berapa banyak jerawatnya yang beraknanya. Kalau misalnya memang agak banyak, mungkin tindakannya harus melakukan apa dulu dok? Jadi kalau memang jerawatnya lagi banyak banget nih dan lagi meradang, kita tunda dulu aja botoxnya. Jadi kita obati dulu jerawatnya gitu. Jadi di saat jerawatnya sudah calm down, jadi kita udah bisa melakukan treatment botox deh. Gitu. Jadi tetap ya harus pelan-pelan dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu. Bisa juga mungkin kita dengan peeling ya dok. Betul. Jadi kalau sudah jerawatnya udah mulai ringan, sudah semakin ringan, baru kita bisa melakukan treatment botox. Betul banget. Terus botox sendiri itu memang efeknya di wajah itu bertahannya 4-6 bulan tadi ya dok? Betul. Oke. Jadi lumayan lama ya untuk investasinya nih, sekali bayar itu pengulangan treatmentnya lama banget. Bener. Gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya yang mitos jadi kaku, mitos yang jadi ketergantungan botox itu mungkin karena efeknya menyenangkan, memuaskan gitu. Jadi kayak dok jadi pengen lagi deh gitu sih. Sekali, wow. Langsung bye bye. Jadi gitu. glowing terus
jadi awet muda juga. Jadi itu memang kenapa bukan tergantungan sih, karena hasilnya tadi bikin puas betul. gitu. Bukan hanya untuk kerutan tapi malah jadi glowing juga ya dok. Iya, betul. Karena aku lihat tuh banyak banget tuh di ini, wah jadi glowing nih. Bahkan nggak ada downtime ya dok. betul Habis botox banget. itu Betul. keren sih. Tapi worth it sih dok untuk mengeluarkan kita biaya, tapi hasilnya memuaskan, ya nggak apa-apa. Iya, dengan 1 kali treatment wajah jadi lebih seger, nggak ada kerutan, dan pengulangannya pun nggak yang harus tiap bulan kan gitu. Jadi kalau yang nggak ada waktu cukup 4-6 bulan udah deh. Udah gitu. deh, bahkan pengulangannya juga lumayan lama ya Lama, dok. Karena efek betul. dari botoxnya tadi pun Lama. lama juga, Betul hampir setengah banget. tahun. Itu mah ya nggak apa sih, ya Betul. kan. Dan lalu untuk botox juga bukan hanya untuk daerah kerutan di daerah mata ya dok, juga bisa di daerah dahi gitu. Dahi, kalau ngangkat alis kan pasti banyak kerutan ya biasanya. Nah, itu bisa banget dihilangkan. Betul, tapi jarang ya dok yang punya kerutan di daerah hidung gitu. Biasanya ada sih, cuman ada yang ngerasa, oh nggak apa-apa kok dok, jadi nggak mengganggu gitu kan. Biasanya kerutan-kerutan yang mengganggu itu kan kalau kita ketawa, itu munculnya di samping mata. Nah, itu sih yang biasanya happy people yang khawatirin, jadi bikin nggak percaya diri gitu. Tapi bisa nggak sih dok, misalnya aku nih mau treatment botox, tapi mau daerah mata aja gitu, Oke. tapi aku nggak mau di daerah dahi, itu Oke, boleh nggak sebenarnya? bisa banget sih sebenarnya. Kalau Teh Gita nih sekarang dok, saya mau treatment botox area crossfit aja, boleh banget. Nah tapi kalau nanti bulan depan mau botox, dok mau botox area dahi nih, disarankan nanti dulu aja 4-6 bulan karena Tetap itu ya. takut menyebabkan resistensi sih. Oke, jadi tetap ya dok, kalau bisa sekalian, Iya, lebih baik sekalian lebih bagus ya. betul. Karena kan kalau misalnya kita dikit-dikit nih mau daerah dahi dulu, Jangan dicicil deh jangan gitu. dicicil. Jadi lebih baik. Iya. Ya, kalau kecuali tadi kerutannya sedikit mungkin masih bisa ya dok. Iya, betul. Sebenarnya bisa sih. Gitu. Wah, saking serunya pembahasan kita malam ini. Udah banyak banget juga happy people yang bertanya ya dok tentang botox, karena kan pasti banyak banget yang belum paham nih tentang botox sendiri. Terus itu udah ada Kak Amber nih yang menang giveaway juga, mendapatkan Silky White serumnya. Kira-kira dok, karena kita sudah di ujung acara, adakah kesimpulan untuk pembahasan Oke. kita malam ini? Oke, happy people. Jadi buat happy people yang tadinya takut untuk treatment botox, sekarang udah tahu ya. Jadi treatment botox itu aman banget dilakukan pada usia berapa aja. Berapa aja dalam kategori 18 walaupun sampai 50 itu juga aman aja. Nah, botox itu tidak hanya untuk mengatasi kerutan-kerutan pada wajah, tapi juga bisa untuk hiperhidrosis, kemudian bisa juga untuk merelaksasikan otot rahang, di mana nanti ada efek tirus nih pada pipinya. Kemudian untuk happy people yang mau treatment botox tapi buru-buru itu nggak usah masalah lagi ya gitu, karena untuk treatment botox itu cepet banget gitu dan nggak sakit karena sebelumnya dilakukan anestesi juga gitu. Betul. Dan untuk happy people yang nantinya sudah treatment botox, ada 4 hal yang tadi ya Teh ya yang harus dihindari. ya. Betul. Yaitu tadi ada rebahan, jangan rebahan Betul. dulu, terus jangan make upan dulu, jangan terlalu sering pegang area botox, botoxnya, betul. yang di botox tadi. Keempat itu mengurangi Olahraga, olahraganya. seperti Betul. itu. Jadi botox itu bisa dilakukan untuk Gen Z, milenial, ya dok ya, mau umur 50-an pun juga Bisa bisa melakukan treatment banget. botox. Bahkan botox juga tidak hanya untuk daerah kerutan di daerah mata ya dok, Ya, dahi juga, betul. tapi bisa juga ketika Ada- senyum, terus tuh betul. daerah hidung. Jadi banyak deh. Jadi sebelum terlalu kerutannya semakin banyak dan berlebih, lebih baik kita botox aja sekarang ya dok. Iya, mending rame-rame deh datang ke Rame-rame, Alana, Dok. dok mau botox gitu. Seru banget sih dok pembahasan kita malam ini. Dan terima kasih banget Dokter Indah sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya, terus Terima kasih juga, Teh memberikan Gita. ilmunya juga tentang botox, karena pasti
Ini tuh suatu hal yang baru, ilmu yang baru yang kami dapat. Terima kasih. Sama-sama Teh Gita. Terima kasih juga Happy People yang udah nonton. Betul, dan untuk happy people semua, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk menonton IG Live malam ini. Dan semoga pembahasan malam ini, IG Live malam ini tuh bisa bermanfaat untuk happy people semua. Udah mau mulai melakukan, udah aware lah sama diri sendiri untuk melakukan treatment. Jadi untuk happy people semua, terima kasih banyak. Dan saya Apoteker Gita pamit undur diri. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people.